Nah, sekarang Ibu mau tanya, di sekitar kita nih banyak sekali tidak hewan ataupun binatang? Banyak. Bisa kalian sebutkan tidak? Bisa. Bisa. Hewan apa? Ada ayam. Terus ada kucing. Sapi. Kambing. Bebek. Nah, masih banyak lagi yang lainnya ya. Masih banyak lagi yang lainnya. Nah, sekarang kita belajar tentang hewan ini. Kita ingin mengetahui cara perkembangbiakan hewan. Cara perkembangbiakan hewan. Seperti ini. Ayam berkembang biak dengan cara apa? Bertelur. Hewan ini termasuk ayam ini termasuk hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Kalau kucing beranak. Kalau sapi beranak juga. Kalau kambing sama beranak. Bebek bertelur. Kalau hewan yang beranak dan bertelur ada tidak? Ada. Hewan apa? Ular dan kuda laut. Dan masih ada lagi ya hewan yang beranak sekaligus dan bertelur. Nah, hewan yang beranak dan bertelur ini ada pada ininya ya, ada kelompoknya. Kelompok satu ada, kelompok yang pertama ada kelompok yang kedua ada kelompok yang ketiga ada Nah, siapa yang tahu apa itu ovipar, apa itu ovovivipar, apa itu vivipar? Siapa yang tahu? Boleh tunjuk tangan. Boleh ya, berdiri. Siapa Pak? Nah, salah satu cara berkembang biak dengan cara bertelur. Bertelur ya. Terus kalau ovovivipar apa? Ovipar adalah sebutan untuk hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Nah, bertelur dan beranak. Ya, perkembangbiakan dengan cara bertelur dan beranak. Bertelur dan beranak. Yang terakhir ini ada vivipar. Apa itu vivipar? Ya, apa? Adalah salah satu cara perkembangbiakan dengan cara melahirkan. Nah,
melahirkan atau beranak, sama saja ya. Nah, ini dia apa pengertiannya kan, pengertian hewan. Nah, sekarang Ibu mau tanya ciri-ciri hewan yang bertelur dan melahirkan itu bagaimana ciri-cirinya? Kalau hewan yang bertelur memiliki atau tidak memiliki atau tidak daun telinga? Daun telinga ada nggak? Nggak. Contoh hewan yang bertelur apa? Ayam punya daun telinga nggak? Cuma ada lubangnya saja. Ya, ada kan? Terus bebek punya daun telinga tidak? Tidak ya. Terus apa lagi? Cicak bisa. Cicak ya. Cicak punya daun telinga nggak? Tidak. Apa lagi? Burung ya. Jadi cirinya kalau mau tahu hewan itu bertelur atau melahirkan bisa dilihat dari daun telinganya. Sekarang berarti kalau hewan yang melahirkan memiliki daun telinga apa? Hewan apa? Kucing ya kan? Nah itu sapi, ada kambing, ada kerbau, harimau, ada kuda, banyak ya. Hewan yang memiliki daun telinga berarti dia beranak atau melahirkan. Nah kalau yang melahirkan dan beranak dan bertelur ada tadi contohnya terus udah laut ya. Ngerti nggak sampai sini? Ngerti ya? Ada pertanyaan? Tidak ada. Mengerti semua ya? Mengerti semua. Nah terus kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. Kita kembali lagi membahas negara ASEAN. Ya. Kalau pembahasan materi sebelumnya, negara ASEAN itu ada berapa dan siapa saja anggota yang utamanya. Sekarang kita membahas tentang ekonominya. Ekonomi dari negara-negara ASEAN seperti Indonesia ya. Di Indonesia ini ada banyak sekali cara ekonominya ya. Sebagai Indonesia ini terdiri dari berapa pulau? Ada Sumatera, ada Jawa, ada Kalimantan, terus Sulawesi, Papua. Itu 5 pulau besar di Indonesia ya. Ada 5 pulau besar di Indonesia. Nah di Indonesia ini untuk ekonominya ini banyak sekali bidangnya. Ada dari bidang pertambangan, ada dari gas, ada dari minyak bumi, ya, ada dari apa lagi tekstil, ya banyak sekali. Jadi Indonesia ini ekonominya bisa dilihat dari sektor bidang-bidangnya, ya. Terus ada lagi daerah apa? Singapura, ya. Singapura ini termasuk negara yang paling maju di ASEAN. Kenapa Singapura menjadi negara yang paling maju di ASEAN? Karena letaknya yang strategis. Singapura itu terletak di daerah yang sangat strategis sehingga dia bisa dikatakan sebagai negara yang paling maju di Asia Tenggara, ya. Terus ada lagi Filipina, ya. Ada lagi Kamboja. Ada lagi apa? Thailand, ada Laos, ada Malaysia. Nah, itu banyak sekali keberagaman antara budaya dan ekonomi mereka dari negara-negara tetangga kita. Ya, bisa dimengerti? Bisa. Jadi sudah paham tadi ya dari negara-negara yang dijelaskan tadi. Ya, sekarang Ibu mau tanya ya, negara yang menghasilkan minyak bumi, gas, dan tekstil. Negara apa? Negara Indonesia. Kamu tinggal di Indonesia. Berarti negara di negara kita. Sekarang negara yang kawasannya maju. Negara yang kawasannya paling maju.
Ya, apa? Negara apa? Singapura. Sudah dijelaskan tadi negara yang kawasan. Kenapa Singapura dikatakan paling bisa lebih maju? Karena letaknya ya strategis. Nah, Ibu kasih kalian PR di rumah ya, untuk tugas di rumah kalian. Kalian cari sisa-sisa negara yang lain, bagaimana keadaan ekonominya, bagaimana kebudayaannya, kalian tulis, kalian cari, kalian jadikan PR ya, untuk di rumah, untuk kalian belajar ya, karena baru Ibu jelaskan 2 saja ya kan? Masih banyak negara lain ya. Ya, ngerti? Ngerti. Nah, jadi kesimpulan pelajaran kita apa? Kita tahu dan bisa membedakan perkembangbiakan hewan. Contohnya apa tadi? Perkembangbiakan hewan namanya 1 ovipar, 2 ovipar, dan yang ketiga vivipar. Kita sudah belajar itu dan kita bisa sudah mengetahuinya bagaimana itu binatang yang ovipar, yang ovovivipar dan vivipar. Terus kita